Haleluya, haleluya, haleluya. Salam Ibu-ibu. Bisa lebih kencang salam semua, salam. Selamat pagi semua. Mana yang semangat lambai-lambaikan tangan, lalu tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Baik, senang bisa ketemu kembali dengan ibu-ibu RWM di tempat ini. Ibu-ibu yang selalu bergairah kalau memuji Tuhan, selalu semangat untuk menyembah Tuhan, selalu berapa lagi? Berapa lagi? Berapi-api ya, rohnya menyala-nyala. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Baik, ibu-ibu, hari ini kita akan melanjutkan tema bulanan kita. Seperti yang kita semua ketahui, bulan ini kita belajar tentang bukan anggur yang asam. Semua katakan bukan anggur yang asam. Ya, saya beri judul bukan anggur yang asam nomor 2 ya Bapak Ibu-ibu RWM. Nanti ibu-ibu pulang dari gereja dari ibadah ini, ibu-ibu bisa melihat hari Minggu pertama di bulan ini dan belajar kembali tentang bukan anggur yang asam. Saya akan melanjutkan tema bulanan kita ini dan kita ambil ayat dari Yesaya 5 ayat 1 sampai 5. Baik, ya ibu-ibu. Nah, kita tidak akan baca semua Yesaya 5 ayat 1 sampai 5 karena keterbatasan waktu, ya. Tapi intinya begini ibu-ibu, coba perhatikan saya, Yesaya 5 ayat 1 sampai 5 itu adalah sebuah nyanyian pilu tentang seseorang yang memiliki kebun anggur. Semua katakan kebun anggur. Kebun anggur. Berapa banyak ibu-ibu di sini yang pernah beli buah, kelihatannya manis buahnya, begitu dibeli, dibawa pulang, dimakan, ternyata buah itu enggak manis tapi rasanya asam. Berapa banyak? Pernah? Ya, apa yang ada di pikiran atau apa yang ada di hati ibu-ibu ketika tahu bahwa ternyata buahnya asam? Kesel, kecewa, dan lain-lain, sedih, menyesal, ya ngerti ini gak dituku ya, kira-kira gitu ya. Nah, tak sangka no manis tiba kewecut gitu ya. Itu kalau beli sekilo 2 kilo, ibu-ibu rasanya kok kecewa ya. Bisa bayangkan kecewanya ibu-ibu kalau punya kebun, satu kebun, kepingin kebun itu buahnya manis, ternyata hasil yang didapat itu asam. Saya percaya ibu-ibu akan lebih kecewa ya. Bayangkan kalau ibu-ibu tempat ini punya kebun anggur, sudah ditanami yang terbaik, sudah diatur dengan baik, sudah pokoknya enggak kurang-kurang ibu-ibu dengan kebun anggur itu, dengan harapan ketika nanti buahnya muncul manis, ternyata yang keluar itu buahnya rasanya asam. Saya percaya ibu-ibu akan mengamuk, kecewanya bukan main ya ibu-ibu. Nah itulah inti dari Yesaya 5 ayat 1 sampai 5. Yesaya 5 1 sampai 5 itu kisah tentang ada orang yang punya kebun anggur. Dia tanami kebun anggurnya dengan benih yang bagus, dia jaga kebun anggurnya, dia siapkan yang terbaik untuk kebun anggurnya dengan harapan buah anggurnya yang keluar nanti rasanya manis, ternyata buah anggur yang keluar rasanya asam. Semua bilang asam. Begitu kecewanya sampai pemilik kebun anggur itu bilang begini, Yesaya 5 ayat 4 berkata demikian, apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya. Apatah itu adalah bahasa Indonesia, ibu-ibu ya. Apatah itu adalah pertanyaan yang tidak harus dijawab sama orang. Ya, apatah itu biasanya adalah pertanyaan pada diri sendiri. Ibu-ibu pernah enggak ngelihat sesuatu terus tanya sama diri sendiri, kurang apa aku iki ambek arek-arek iki? Pernah gitu? Pernah ya? Kok gak ngerti-ngerti? Ya, itu kan gak ada yang jawab kan? Siapa yang jawab? Enggak ada kan, itu tanya diri sendiri dan tidak perlu dijawab. Sama dengan ini Yesaya 5 ayat 4, ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Makanya disebut apatah, semua bilang apatah. Ya, kita jarang pakai kata apatah ya ibu-ibu ya, tapi apatah itu ada. Dan dia bilang gini, apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya. Berarti pemilik kebun anggur ini sudah melakukan yang terbaik buat kebun anggurnya. Yang setuju katakan amin. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik, ditunggu-tunggu keluar buahnya baik, mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam. Nah, begitu kecewanya Bapak Saudara, ibu-ibu, lalu pemilik kebun anggur ini murka dan pagar tembok yang jadi pelindung untuk kebun anggur ini dirobohkan sehingga binatang, sehingga hama bisa masuk dan merusak kebun anggur itu. Itu inti dari Yesaya 5 ini yang tadi kita baca. Nah, pemilik kebun anggur ini adalah gambaran Tuhan, semua bilang Tuhan. Gambaran Tuhan, sedangkan kebun anggur itu adalah, kebun anggur di sini adalah umat Israel, saya bilang umat Israel. Dan Tuhan itu sudah melakukan yang terbaik untuk umatnya, enggak kurang-kurang Tuhan itu sama umat Israel. Diberkati, dilindungi, disediakan, enggak ada kurang-kurang dengan harapan supaya orang Israel menghasilkan buah anggur yang manis.
Tapi kok yang terjadi malah sebaliknya. Orang Israel mengeluarkan buah anggur yang asam. Akibatnya sungguh mengerikan ibu-ibu. Tuhan angkat perlindungan untuk orang Israel sehingga bangsa-bangsa lain bisa menyerang dan menindas orang Israel. Itu inti dari Yesaya 5 ayat 1 sampai 5. Yang sampai sini mengikuti saya katakan amin. Nah, kisah ini ibu-ibu, kisah Yesaya 5 ini biarlah jadi pelajaran buat kita semua. Jangan sampai apa yang terjadi pada umat Israel di Yesaya ini terjadi pada kita hari ini. Setuju? Ibu-ibu mari perhatikan. Tuhan itu memang baik, setuju? Penuh kasih setia. Setuju? Yang setuju katakan amin. Tapi Tuhan itu juga adil. Setuju? Tuhan itu tidak mau dipermainkan. Kebaikannya tidak mau dipermainkan dan Tuhan itu punya keinginan. Setuju? Yo, setuju enggak? Oke. Kebaikan Tuhan itu janganlah dipermainkan dan biarlah keinginan Tuhan itu terjadi pada kita. Tahukah ibu apa maunya Tuhan buat kita? Tuhan pingin kita jadi anggur yang manis. Yang setuju katakan amin. Saya percaya Tuhan itu sama kita itu tidak kurang-kurang baiknya. Setuju? Tidak kurang-kurang. Semua sudah diberikan buat kita, anugerah diberikan buat kita, perlindungan, penyertaan, penyediaan, tidak kurang-kurang. Ya, setuju ya ibu ya? Kita tidak kekurangan, kita diberkati materi, kita diberkati non materi. Setuju ibu-ibu bahwa Tuhan itu memberkati kita dengan materi juga? Setuju? Lah uang dari ibu-ibu itu dari mana? Ya dari Tuhan. Lah aku yang kerja Pak. Ya kerja kalau nggak diberkati Tuhan gimana? Betul kan? Ada berkat materi, ada berkat non materi dan lain-lain. Nah, Tuhan pingin dari segala kebaikan yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita, kita tidak jadi anggur yang asam. Tapi kita jadi anggur yang manis. Yang setuju katakan amin. Coba salami kanan kiri ibu katakan, Tuhan pingin kamu dan aku jadi anggur yang manis. Ya, pengen jadi anggur yang manis. Oke. Pengantar ini ibu-ibu masih mengikuti saya? Jadi bisa paham ya sih, kita tidak perlu baca ya. Nah hari ini kita belajar bagaimana caranya jadi anggur yang manis. Ya, yang bisa dirasain Tuhan dan yang bisa dirasain oleh sesama. Ya, bagaimana caranya? Kalau ibu-ibu mau jadi anggur yang manis, kalau kita semua mau jadi anggur yang manis, yang pertama perhatikan. Yang pertama adalah, yang pertama adalah Roma 2 ayat 4, mari buka. Ini ternyata saya salah, ya saya belum masukkan. Yang pertama ibu-ibu buka Roma 2 ayat 4. Roma 2 ayat 4, yang sudah dapat katakan amin. Baik, kalau kita mau jadi anggur yang manis di hadapan Tuhan, yang pertama adalah begini, hidup harus menghasilkan buah pertobatan. Semua katakan yuk, 1, 2, 3. Hidup harus menghasilkan buah pertobatan. Yang setuju katakan amin. Roma 2 ayat 4 berkata demikian. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Yang setuju katakan amin. Berapa banyak ibu-ibu tempat ini yang sudah menerima kemurahan Tuhan? Setuju? Sudah menerima kesabaran Tuhan? Ayo. Ya, betul ya, Tuhan itu sabar loh sama kita. Kalau diukur-ukur sabarnya kita ke Tuhan sama sabarnya Tuhan ke kita, itu panjangan sabarnya Tuhan ke kita. Betul? Kita ini sering ngeluh, sering gak setia sama Tuhan. Ya, untung Tuhan ini sabar. Coba semua bilang untung Tuhan sabar. Kalau gak sabar embuh. Nah, berapa banyak ibu yang pernah menerima kelapangan hati Tuhan. Tuhan tuh hatinya besar. Betul ya? Lain sama kita ya. Hati kita ini kadang-kadang besar-besar, kadang-kadang bisa kecil. Tuhan tuh begitu baik, begitu mengasihi kita. Yang setuju katakan amin. Tapi tahukah ibu-ibu bahwa semua itu dilakukan, diberikan buat kita supaya dari hidup kita keluar buah pertobatan. Setuju? Maunya Tuhan, kalau kita sudah terima kebaikan Tuhan, itu menuntun kita pada hidup yang berubah. Pertobatan di situ dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, metanoia. Semua bilang metanoia. Metanoia itu apa Pak? Metanoia itu begini, perubahan sikap dan perubahan cara hidup
yang berbalik kepada Tuhan. Jadi berubah 180 derajat. Perubahan sikap, perubahan pikiran dari bukan ke Tuhan, jadi ke Tuhan. 180 derajat. Metanoia itu berarti gini, kalau biasanya kita fokusnya ke dosa, kalau biasanya fokusnya kita ke bukan Tuhan, begitu kita menerima kebaikan Tuhan, kita berbalik 180%, sekarang mata kita tertuju pada Tuhan. Cara berpikir kita, cara hidup kita adalah cara hidup bertobat. Setuju? Ketika saya percaya kita semua ini pernah menerima pertolongan Tuhan. Setuju? Pertolongan Tuhan sampai hari ini masih berlaku enggak? Masih. Saya percaya ibu-ibu di tempat ini kita semua pernah mengalami kebaikan Tuhan. Setuju? Setuju? Enggak pernah terlambat. Mungkin pas, tapi enggak pernah telat. Setuju? Mungkin bikin kita deg-degan, tapi selalu pas pada waktunya. Indah pada waktunya. Yang setuju katakan amin. Saya percaya ibu-ibu di tempat ini sudah menerima kuasa Tuhan. Dipakai Tuhan, diberi otoritas Tuhan, doamu dijawab Tuhan. Itu kuasa dari Tuhan dong. Betul? Dipakai Tuhan melayani di mimbar maupun di luar mimbar, itu kuasa Tuhan. Betul? Mengusir setan itu kuasa Tuhan. Diberi kuasa jadi saksinya itu kuasa dari Tuhan. Kalau tanpa Tuhan kita tidak akan bisa melakukannya. Saya percaya ibu-ibu sudah menerima itu semua. Ya, harusnya setelah kita terima itu, hidup kita ini mengeluarkan buah pertobatan. 180 derajat. Ada perubahan hidup, enggak sama terus. Biyen ngomel, saiki tambah ngomel. Oh, bukan itu. Biyen senengane ngomel, saiki berubah jadi orang yang gampang mengucap syukur. Dulu enggak percaya, sekarang begitu ketemu Tuhan bertobat, sekarang gampang percaya sama Tuhan. Wes, aku percaya Tuhan, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong. Omongan ini positif, ucapan syukur, amin. Kalau dulu marahan, bertobat, sekarang jadi orang yang ramah, amin. Kalau dulu suka nggosipin orang, bertobat, sekarang suka memuji Tuhan. Ada perubahan hidup 180 derajat, enggak sama terus, ya ibu-ibu. Kalau dulu persembahan 5.000, ketemu Tuhan 50.000. Nggak enak amin ya. 100.000. Ya, orang yang mengeluarkan buah pertobatan dari hidupnya adalah anggur yang manis di hadapan Tuhan. Amin. Dirasain Tuhan ini, waduh ini anak-anakku jadi anggur yang manis. Orang juga ngerasain ibu-ibu tempat ini jadi anggur yang manis. Yang setuju katakan amin. Itu yang pertama. Masih ingat bagaimana caranya kita supaya jadi anggur yang manis? Dari hidup kita keluar buah pertobatan. Yang kedua, kalau kita mau jadi anggur yang manis di hadapan Tuhan, yang kedua gini, izinkan Tuhan mengakses hati dan pikiran kita. Ya, semua katakan, izinkan Tuhan mengakses hati dan pikiran kita. 1, 2, 3. Izinkan Tuhan mengakses hati dan pikiran kita. Semua yang percaya katakan, amin. Coba buka Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Yang sudah dapat katakan amin, masih belum dapat. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24, yang sudah dapat katakan amin. Sama-sama yuk kita baca dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiranku. Ayat 24. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Semua yang percaya katakan amin. Ibu-ibu coba perhatikan, pemazmur tahu bahwa hati itu bisa menipu. Setuju? Alkitab juga berkata demikian, kalau nggak salah dalam kitab Yeremia. Dari semua organ tubuh yang paling jahat yang kita miliki ini, yang paling jahat itu adalah hati. Setuju? Yang paling jahat itu adalah hati. Kalau dia sudah culas, kalau dia sudah iri, nggak ada yang tahu. Ya, kelihatannya benar di depan, senyum-senyum, tapi kita nggak tahu hati. Makanya hati itu paling jahat. Ya, kalau nggak ada Tuhan. Setuju? Kalau nggak ada Tuhan dalam hidup kita, itu jadi paling jahat. Yang kedua, perhatikan ibu-ibu, pikiran itu bisa salah. Betul? Berapa banyak dari kita, pikiran kita ini
mikirin orang itu sering salah. Betul? Mikirin Tuhan, mikirin cara Tuhan itu sering salah. Hati dan pikiran itu sering salah dalam hidup kita. Oleh sebab itu pemazmur bilang begini, Tuhan selidiki apa tadi? Mesti ingat? Selidiki hatiku dan ujilah aku dan kenallah pikiranku. Hati dan pikiran. Coba perhatikan, pemazmur mengizinkan Tuhan mengakses hati dan pikirannya. Tuhan, selidiki aku Tuhan. Selidiki hatiku ini, benar enggak hatiku? Selidiki pikiranku ini Tuhan, benar enggak? Pemazmur itu seperti ngasih kartu. Ibu-ibu pernah pergi ke apartemen untuk masuk ke kamar, untuk naik lift, dikasih kartu akses. Betul? Ayat ini sama dengan itu. Pemazmur memberi akses Tuhan. Tuhan ini aku kasih kartu akses. Mari masuk hatiku, masuk pikiranku, selidiki Tuhan. Aku tidak mau jadi orang yang begini terus. Selidiki Tuhan, betulkan aku, betulkan pikiranku, betulkan hatiku. Aku tidak mau kayak gini terus. Coba ibu perhatikan. Tuhan, tegur aku kalau jalanku serong. Tadi ayat itu berkata demikian kan. Betulkan jalanku, tuntun aku ke jalan yang benar. Ini bicara apa ibu-ibu? Bicara pemazmur sedang bicara tentang kerinduannya untuk dekat dengan Tuhan. Ibu-ibu kalau dekat sama orang, pasti yang diisi orang itu pasti selalu ada dalam pikiran dan hati kita. Betul? Ibu-ibu cinta sama anak-anak ibu-ibu, pasti ada di hati dan di pikiran. Ibu-ibu cinta sama suami, pasti ada di hati dan pikiran. Ibu-ibu cinta gereja ini, pasti ada di hati dan pikiran. Wes pastilah, tidak mungkin orang cinta tidak begitu. Pasti ada di hati dan pikiran. Pemazmur ngasih akses Tuhan, aku ini pengen dekat dengan Kau, aku ini pengen lebih mengasihi Kau. Ini Tuhan, selidiki hati dan pikiranku. Ibu-ibu mari saya kasih tahu. Kalau mau jadi anggur yang manis, jangan bikin perlindungan, jangan bikin batas sama Tuhan. Berapa banyak dari kita, hal-hal tertentu kita izinkan Tuhan masuk, tapi hati dan pikiran kita blok. Jangan masuk hatiku Tuhan, jangan masuk pikiranku. Biar aku mikir pakai caraku sendiri Tuhan. Biar aku merasa seperti aku merasa sendiri Tuhan. Dan itu tidak benar. Jangan bikin batas sama Tuhan. Setuju? Setuju? Seumpama Tuhan itu masuk ke rumah kita, jangan buat kamar yang tidak boleh dimasuki Tuhan. Tuhan engkau masuk boleh, tapi sampai sini ya. Yang sini jangan. Kalau hidup ibu-ibu mau diberkati Tuhan, izinkan Tuhan masuk hati dan pikiranmu. Setuju? Kuasai Tuhan, kuasai hatiku. Supaya aku ini tidak pahit hati sama orang. Supaya aku ini tidak keras hati sama orang. Supaya aku ini tidak luka hati. Supaya pikiranku ini tidak salah terus sama orang. Yang setuju katakan amin. Ini bicara tentang bagaimana pemazmur ingin membangun keintiman dengan Tuhan. Tidak ada cara lain kalau kita mau intim dengan Tuhan, mau dekat dengan Tuhan. Kita izinkan Tuhan masuk hati dan pikiran kita. Yang setuju katakan amin. Ibu-ibu mau jadi anggur yang manis di hadapan Tuhan? Yang mau katakan amin? Jangan bangun batas dengan Tuhan. Buka batasnya, biarkan Tuhan masuk hati dan pikiran kita. Mengakses seluruh kehidupan kita, biarkan Tuhan yang menguasai hidup kita. Yang setuju katakan amin. Sudah 2 ibu-ibu, ya hari ini kita belajar 76. Masih ingat yang pertama tadi? Ayo. Kalau mau jadi anggur yang manis, hasilkan buah pertobatan. Yang kedua, kalau mau jadi anggur yang manis, izinkan Tuhan mengakses hati dan pikiran kita. Amin. Tidak ada blok-blok, tidak ada batasan buat Tuhan dengan kita. Seluruh hidup kita biar dikuasai sama Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang ketiga, kalau kita mau jadi anggur yang manis di hadapan Tuhan, perhatikan, kembali ke multimedia. Kalau mau jadi anggur yang manis di hadapan Tuhan, ini yang harus kita kerjakan. Jadi orang Kristen yang sefrekuensi dengan Tuhan. Saking kepingin pakai kata-kata sulit ya ibu-ibu ya. Jadi orang Kristen yang selaras dan sefrekuensi dengan Tuhan untuk menyukakan hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, orang yang sefrekuensi dengan Tuhan itu orang yang selalu terhubung sama Tuhan. Setuju? Selaras sama Tuhan itu orang yang terhubung dengan Tuhan. Ibu-ibu pernah dengar radio? Loh, gak pernah dengar radio?
Ini orang modern semua. Orang punya radio di rumah? Enggak punya. Tapi pernah kan? Pernah kan? Ya, seandainya ibu-ibu punya radio favorit yang channelnya mungkin di 100,00, betul kan? Itu kan channelnya kan? Ya. Bagaimana caranya supaya ibu bisa dengar dengan jelas radio itu? Hah? Frekuensinya harus pas. Kalau dia 100, kita harus pasang, kita cari 100. Kalau saya cari 99 bisa enggak? Bisa dong, radio-radioku. Tapi enggak nyambung. Gresek-gresek, wah ini kita dapat kamus lagi satu, gresek-gresek. Kemeresek ya. Enggak jelas, iki ngomong apa sih? Iki radionya rusak. Bukan radio nih yang rusak, kamu yang belum pas frekuensinya. Betul? Kamu yang belum pas, pasin dulu. Baru kamu bisa dengar radio itu. Setuju? Baru kamu bisa dengar siarannya. Bukan salah radionya, salahmu dewe. Kok enggak pas? Betul kan? Frekuensinya di sini, ya kita harus nyocokkan frekuensinya. Begitu dapat set, kita dengar penyiarnya, betul? Kalau radionya 24 jam, kita bisa dengar 24 jam. Kita dengar lagunya, kita dengar penyiarnya, betul? Ibu-ibu pernah pakai HT? Bukan hati ya, HT. Kalau hati pasti ibu-ibu pakai hati. Pernah pakai hati? Pernah? Yang itu, gitu ya. Nah, untuk saya, kalau kita sama-sama pakai HT, ya, supaya kita bisa nyambung, apa yang harus kita lakukan? HT itu kan ada channelnya ya, ada channelnya ya. Kalau Bu Hermin pakai 001, supaya saya bisa nyambung dengan Bu Hermin, channel di hati saya harus 01. Bisa enggak saya 0015? Bisa hati saya kok. Tapi aku enggak bisa dengar, enggak bisa nyambung. Betul? Bu Hermin, lo padahal sama-sama megang hati. Tahu kenapa enggak bisa nyambung? Karena channelnya beda, karena enggak satu frekuensi, karena enggak selaras. Supaya bisa selaras, saya bisa dengar, kita bisa berkomunikasi, harus sama channelnya itu. Setuju? Saya punya video nih, ya coba perhatian. Kita lihat video ini. Ini gambaran orang yang sefrekuensi. Angel, sebenarnya saya bisa kok, cuman supaya lucu aja gitu ya. Coba videonya di setel. Kita lihat sama-sama ya. Ini contoh orang yang sama-sama sefrekuensi. Orang yang gelombangnya sama, kita lihat. Ya, coba lihat. Lihat, ini 412 sama 512. Bolanya diam. Ya. Tapi begitu hilang. Hilang. Lagi diulang lagi. Ya, yang satu 412 gelombangnya, yang satu berapa tadi? 512. Ya. 412 sama 512. Bolanya diam. Ya. Tapi waktu dirubah sama-sama 412-nya, lihat. Bolanya kurang jelas, kita ulang. Sudah jelas? Hah? Goyang-goyang bolanya kan? Waktu 412 sama 512 enggak nyambung. Enggak satu frekuensi. Tapi begitu dirubah 412 sama 412, bolanya goyang. Betul? Bolanya itu langsung apa itu? Bahasa Indonesianya apa? Nah, ayo. Bergerak, berayun-ayun betul ya. Berayun-ayun. Waktu gelombangnya sama, waktu getarannya sama, itu berayun-ayun. Betul? Tapi waktu enggak sama, enggak sinkron. Betul? Enggak sinkron, bolanya enggak bergerak. Tapi waktu satu frekuensi, bolanya itu bergerak. Ya, ada saling tarik-menarik, itu namanya selaras. Betul?
Itu namanya sama. Itu namanya cinta. Ibu-ibu waktu jatuh cinta sama suami, itu sebenarnya satu frekuensi. Kalau enggak satu frekuensi, enggak nyambung. Itu nyanyinya gini, cintaku bertepuk sebelah tangan, baru ku sadari. Ibu perhatikan, kalau mau jadi anggur yang manis sama Tuhan, harus satu frekuensi sama Tuhan. Harus selaras sama Tuhan. Baru bolanya itu berayun-ayun. Baru cintanya itu bersambut. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Jadi gini, waktu Tuhan cinta kita, kita cinta Tuhan. Loh, nggak ada amin. Amin. Waktu Tuhan rindu kita, kita juga rindu sama Tuhan. Itu namanya satu frekuensi. Setuju? Bukan jadi orang Kristen yang sakarepe dhewe. Maunya Tuhan 4:12, maunya kita 5:12. Karepe dhewe. Diatur ndak mau. Punya pikiran dhewe. Punya tingkah laku sendiri yang ndak nurut sama Tuhan. Ndak nyambung, ndak selaras. Makanya kita ndak pernah dapat cintanya Tuhan, ndak pernah merasakan cinta Tuhan. Ndak pernah nyambung kok. Makanya Tuhan ndak pernah bicara sama kita. Bukan salahnya Tuhan. Karena kita ndak nyambung. Amin. Karena kita ndak sefrekuensi sama Tuhan. Bagaimana caranya Pak? Ya baca Alkitab itu. Ya berdoa. Ya memuji menyembah Tuhan. Baru bisa selaras sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan hidup sakarepmu dewe. Ndak mungkin bisa nyambung. Ndak mungkin bisa dengar suara Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau kita sakarepe dewe, itu berarti kita ndak mengasihi Tuhan. Amin. Karena orang yang mengasihi Tuhan, itu pasti orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Yang nurut sama kehendak Tuhan. Pak, apa sih kehendak Tuhan yang harus aku kerjakan? Banyak. Salah satunya di Mika 6:8 berkata demikian. Perhatikan, Tuhan bilang begini, Mika 6:8, hai manusia, yang manusia katakan hai. Ya. Hai manusia. Ya. Telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Berarti sudah dikasih tahu, ini loh yang baik. Perhatikan. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, apa yang Tuhan minta daripadamu. Perhatikan. Yang pertama, selain berlaku apa? Adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. 3 yang Tuhan minta, yang Tuhan ajarkan. Hidup adil, setia, rendah hati. Yang setuju katakan amin. Kira-kira ya, bertindak adil itu apa? Apa? Bijaksana, ya boleh bijaksana. Ayo, apa kira-kira? Salah ya enggak apa-apa, enggak masuk neraka kok. Tidak pilih kasih, tidak memihak, apalagi? Hidupmu berintegritas, itu adil. Hidup kita di gereja sama hidup kita di luar gereja harus sama. Itu namanya adil. Setuju? Apalagi? Melakukan hal yang benar, itu adil. Yang setuju katakan amin. Perlakukan orang lain dengan baik, dengan adil, itu adil namanya. Enggak lihat-lihat orang, memperlakukan orang sama. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita juga mengasihi orang lain. Yang setuju katakan amin. Yang kedua apa? Yang Tuhan mau? Kesetiaan. Kalau dalam terjemahan lain, mengasihi. Perhatikan, apa contohnya kesetiaan? Punya sikap yang baik sama orang lain, mudah memaafkan, mudah mengampuni. Ya, Ibu perhatikan, orang mengampuni itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Amin. Makanya hidup kita kadang-kadang masih penuh dengan kepahitan. Karena kita tidak bisa mengampuni orang lain. Kita merasa mengampuni orang lain itu haknya dia, bukan. Mengampuni itu baik buat kita.
supaya hati kita benar di hadapan Tuhan. Dia loh kalau kita sakit hati sama orang lain, dia hidupnya senang-senang, pergi sana, pergi sini, kita yang lihat itu jadi sakit hati. Salahnya siapa? Salahnya kita sendiri tau. Yang setuju katakan amin. Apalagi menunjukkan belas kasihan. Tokoh ibu-ibu, Ibrani 13 ayat 16 itu berkata demikian. Perbuatan baik yang kita lakukan dengan hati yang tulus, itu korban yang menyukakan hati Tuhan loh. Setuju? Ternyata korban itu bukan hanya pujian dan penyembahan, bukan hanya uang, bukan hanya hidup kita, tapi waktu kita melakukan berbuat baik pada orang lain, itu di hadapan Tuhan itu sama dengan korban loh. Menyukakan hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Apalagi berikutnya, rendah hati. Oh ibu perhatikan, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita, jadi orang-orang yang rendah hati. Amin. Setuju? Orang rendah hati itu dekat dengan promosi. Betul? Betul. Kan Tuhan bilang begini, kalau kamu mau jadi orang yang terkemuka, kamu harus jadi hamba dulu. Kalau kamu sudah bisa jadi hamba, ada promosi dari Tuhan. Tuhan lihat. Betul? Kalau kamu mau dipercaya perkara-perkara yang besar, kamu harus rendah hati dengan perkara-perkara yang kecil. Betul kan? Orang rendah hati, orang yang setia, itu dekat dengan promosi dari Tuhan loh. Dekat dengan berkat dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Menyadari bahwa alasan kita hidup sampai hari ini, semua karena Tuhan, itu rendah hati. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Betul? Aku hidup hari ini, kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, rahmat baik bagiku. Itu namanya orang rendah hati. Keberadaan kita hari ini, kita merasa ini semua karena Tuhan, itu rendah hati. Amin. Yang setuju katakan amin. Penundukan diri itu kerendahan hati. Mengikuti petunjuk Tuhan setiap hari itu namanya orang yang rendah hati. Kalau ibu punya teman yang rendah hati, coba bandingkan. Mana yang ibu suka? Punya teman yang sombong atau punya teman yang rendah hati? Gampang toh? Betul? Pasti ibu suka dengan orang yang rendah hati. Amin. Tuhan juga demikian. Yang setuju katakan amin. Sudah 3. Ya, masih ingat yang pertama tadi? Ya. Ayo, buah pertobatan. Yang kedua? Ya, mengakses pikiran dan hati kita. Yang ketiga? Ayo, ini yang angel ini. Menjadi orang Kristen yang selaras dan sefrekuensi dengan Tuhan. Oke. Jadi kalau ibu-ibu sampai rumah apa sih? Tadi Pak Luki khotbah apa sih? Ilingo radio aja. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Kalau mau jadi orang Kristen yang jadi anggur yang manis. Yang keempat, harus melayani Tuhan. Loh, enggak ada amin. Harus melayani Tuhan. Titik. Enggak pakai koma. Amin. Setuju ibu-ibu? Roma 12 ayat 11 berkata demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kayaknya dibaca biar lebih semangat yuk. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Coba perhatikan. Alkitab berkata demikian, ayo melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan itu ada 2 syarat. Dari ayat ini aja ya, melayani Tuhan ada 2 syarat. Yang pertama, melayani Tuhan itu harus rajin, tidak boleh kendor. Ayo tak marahi. Ayo amin. Melayani itu harus rajin. Beribadah itu harus rajin. Baca firman itu harus rajin. Memberi persembahan itu harus rajin. Ayo kan. Boleh. Tidak boleh perpuluhan. Rajin. Betul ibu. Harus rajin. Tidak boleh kendor. Yuk mari saya kasih tahu. Ya, saya mau cerita. Ya. Sudah jam 11 lebih 17. Kita selesai jam?
Oke, saya mau cerita ya. Beberapa bulan yang lalu, bahkan sudah tahunan ibu-ibu, saya ini punya kebiasaan. Paling tidak, sebulan sekali saya check up, saya cek lab, bukan check up, saya cek lab. Ya, jadi sebulan sekali akhir bulan saya selalu ke lab untuk cek jeroan saya. Ya, cek jeroan, kan jeroan ini tidak kelihatan ya ibu-ibu ya, harus dicek. Setiap bulan saya cek, setiap akhir bulan saya cek, setiap bulan. Oh, badan saya sehat loh ibu-ibu. Saya tidak sakit, saya bisa jalan, saya bisa lari walaupun ngos-ngosan. Saya tidak sehat, saya tidak sakit, makan oke, wakeh, ya, semangat mangane, olahraga saya bisa, badan saya sehat. Ya, saya tidak sakit dong. Bulan demi bulan saya terus rajin melakukannya. Setiap akhir bulan saya cek lab. Supaya saya tahu saya kurangnya apa, dan kalau saya tahu saya kurangnya apa, saya bisa ngobatinya. Betul ya? Saya bisa periksa dan saya bisa mengobatinya. Dan setiap bulan ketika saya cek lab, itu hasilnya selalu sama. Kurang lebih. Ya, kadang asam uratnya tinggi, kadang pas, kadang kolesterolnya normal. Selalu begitu. Selalu bisa diobati. Kalau ada yang kurang, saya minum obat. Kalau ada yang sehat, saya pertahankan. Pokoknya kurang lebih setiap bulan begitu. Setiap bulan tuh hasilnya sama. Kurangnya ini, ya begitulah. Hasilnya sama. Suatu hari ibu-ibu, saya mulai merasa, halah hasilnya podo ae. Ayo, berapa banyak ibu-ibu yang mulai gitu? Nah, betul ya? Karena hasilnya sama, kurang lebih sama lah gitulah. Saya mulai skip 1 bulan. Biasanya sebulan sekali, saya periksa 2 bulan sekali. 2 bulan sekali saya periksa, hasilnya podo. Podo, itu kurang lebih gitu. Yang di pikiran saya apa? Halah hasilnya podo ae, sama lah. Nah, enggak terasa ibu-ibu. Saya mulai skip 3 bulan sekali. Hasilnya sama dan saya merasa hasilnya ngono-ngono ae lah. Gitu aja. Tahu enggak ibu-ibu? Saya mulai enggak rajin cek lab. Dalam waktu yang lama. Berbulan-bulan saya enggak cek lab. Dengan pikiran, halah hasilnya podo ae. Hasilnya podo ae kok. Malah ngetekno duit. Betul. Oh, saya makan semua ibu-ibu. Saya makan semua yang ada kakinya, kecuali kaki meja. Saya kepingin makan ini, saya makan. Saya kepingin makan itu, saya makan. Saya kepingin makan itu, saya makan. Saya olahraga loh, saya nge-gym. Saya makan. Saya enggak membatasi diri saya untuk makan. Karena di pikiran saya, wis podo ae, setiap bulan ya ngono iku. Nah, makan. Makanya ibu perhatikan berapa bulan terakhir, kalau ibu lihat saya, badan saya kan mulai besar ya. Bilang oh besar gitu loh. Tapi saya olahraga loh ibu, tapi mulai gemuk, mulai ke badan, baju mulai ketat, mulai nggak cukup ya ibu. Dan waktu saya skip cek lab itu, enggak terasa saya mulai meremehkan lab itu. Lab yang biasanya ngasih tahu saya sehat atau enggak, saya meremehkan. Alah biasa ya. Terus aku ya sehat, ya ngono-ngono iku lek kurang ku tak obati, lek lebih tak pertahankan. Saya mulai hampir 6 bulan saya enggak pernah cek lab. Ya, enggak terkendali, makan saya enggak batasi, kepingin makan jam 1 makan, pokoknya terserah saya, pokoknya kelihatan ada kue di pinggir, ada orang jualan di pinggir jalan, saya berhenti, saya beli, pokoknya jam berapa makan saya, pokoknya semua tak makan. Ya. Dengan pikiran gitu, kan halah podo ae. Ya. Sampai suatu saat, saya nganterkan mertua saya cek lab. Dan saya iseng, ibu. Itu kira-kira bulan Mei kalau enggak salah, bulan Mei. Ya, bulan Mei ya. Bulan April. Saya nganterkan mertua saya cek lab. Saya iseng ikut cek lab. Dan tahukah Bu, ibu-ibu hasilnya? Tahukah ibu hasilnya?
super jelek. Kreatin saya naik semua jelek. Jelek luar biasa. Saya sehat loh. Saya bisa jalan loh. Makan saya nafsunya masih banyak. Saya sehat. Tapi ternyata jeruan saya tidak sehat. Hanya merasa sehat, bukan berarti betul-betul sehat. Yang setuju katakan amin. Dan dokternya bilang gini, Pak, kalau Bapak begini terus, saya sudah berbulan-bulan, saya bertahun-tahun sudah minum obat Ibu ya. Dokternya bilang gini, kalau Bapak gini terus, dosis obat harus ditambah. Dan dia bilang gini, Bapak harus turunkan berat badan. Kalau mau sehat, diet. Dan sekarang Ibu kan lihat saya agak gimana gitu kan ya. Ya. baru satu bulan ya, baru dari April, Mei, Juni ya. Sekarang Ibu kalau saya siang, saya sekarang sudah enggak jajan, enggak ada jam jajan di luar jam makan. Ya. Kalau siang saya makan makanan sehat, dibatasi kalorinya, hanya bisa 200. Saya harus makan yang begitu. Jadi enggak, untuk sementara saya enggak makan makanannya Ibu Lila, Ibu Siska, ya, yang enak-enak itu. Karena saya harus diet. Turun. Ini baju ini sudah mulai longgar Ibu. Ya, karena saya mau sehat. Coba Ibu perhatikan. Ya. Pendek kata, ya. Dari hasil itu, waktu saya skip cek lab berbulan-bulan, saya tahu saya tidak sedang baik-baik saja. Meskipun saya merasa baik-baik saja. Seandainya, perhatikan, seandainya saya rajin check up setiap bulan, saya tidak kendor, mungkin sejak dari awal, saya tahu bahwa saya sedang tidak baik-baik saja. Saya sedang tidak sehat. Tahukah Ibu bahwa itulah kekuatan rajin. Amin? Setuju? Begitu juga dengan melayani Tuhan. Melayani Tuhan enggak cuma di gereja. Melayani Tuhan itu sikap hati yang tunduk pada perintah Tuhan. Itu melayani Tuhan. Bisa diaplikasikan dalam berbagai macam. Di mimbar bisa, di luar bisa, di pekerjaan bisa. Tapi hidup harus melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Apapun yang Tuhan percayakan buat engkau, kerjakan panggilanmu dengan rajin. Jangan kendor. Setuju? Saya sudah kasih contohnya. Orang kalau kendor, hasilnya begitu. Kalau Ibu sudah memulai dengan rajin, pertahankan kerajinanmu itu. Karena kalau enggak, maka dagingmu akan nyaman, dan Ibu tempat ini akan ngerti bahwa kelihatan baik, itu ternyata belum tentu baik. Yang setuju katakan amin. Tandanya gini, waktu biasanya kita melayani, kita semangat, ternyata itu jadi kebiasaan buat kita merasa, halah aku ya iso kok. Iso, wis gak perlu persiapan, biasanya sembahyang, karena kebiasaan gak perlu persiapan. Itu tanda-tanda mulai kendor. Kalau biasanya ibadah, sukacita, sudah persiapan, tiba-tiba jadi kebiasaan, jadi ikatan, datang cuman sebagai syarat, biar enggak ditelepon Ibu Gembala. Itu namanya mulai kendor. Setuju? Yang setuju katakan amin. Kalau mulai males-malesan, datang ibadah RWM, mulai males-malesan datang hari Minggu, itu mulai kendor. Kalau mulai tidak bisa bersyukur mulut kita, itu mulai kendor. Kelihatannya baik, kelihatannya muji Tuhan, tapi dalam jeroan nih enggak baik. Amin. Yang setuju katakan amin.
Kalau ibu-ibu, kalau kita semua mulai hitung-hitungan sama Tuhan, itu mulai kendor. Biasanya nggak tahu hitung-hitungan sama Tuhan. Sekarang dihitung semua. Itu mulai kendor. Sama Tuhan kok hitung-hitungan. Kalau Tuhan hitung-hitungan sama kita, buyar kita. Betul? Beribadah mulai hitung-hitungan. Melayani pekerjaan Tuhan, kita mulai hitung-hitungan. Itu enggak benar, Ibu. Kelihatannya baik, padahal sebenarnya tidak baik. Yang setuju katakan amin. Ayo Ibu tempat ini. Apa yang saya alami, jangan dicontoh. Lek rajin-rajino terus. Amin, setuju? Bahkan pelayan hamba Tuhan itu bisa juga tidak rajin loh. Saya buktinya bisa tidak rajin. Betul ya? Kita harus punya pandangan gini. Melayani Tuhan itu kehormatan. Dipilih Tuhan itu kehormatan. Betul? Kehormatan. Dan perhatikan, ini kata-kata saya. Melayani Tuhan itu tidak ada kata pensiun. Maaf ya Ibu, jangan punya pandangan melayani Tuhan itu ada pensiun nih. Enggak ada. Sampai kita enggak bernyawa baru kita berhenti melayani Tuhan. Setuju? Itu yang pertama, melayani Tuhan harus rajin. Amin. Yang kedua, harus menyala-nyala. Ayo. Dua aja dari ini ya contohnya. Melayani Tuhan itu harus menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau ibu dipakai Tuhan, kalau ibu dapat tugas, lakukan pelayanan dengan sepenuh hati. Amin. Sepenuh hati. Bergairah. Melayani Tuhan, semangat. Itu yang benar. Kalau melayani Tuhan, cuma setengah hati, hasilnya tidak bagus. Mari saya kasih tahu, apapun yang kita kerjakan setengah hati, hasilnya tidak bagus. Ayo, betul enggak? Lakukan sesuatu setengah hati, hasilnya pasti tidak bagus. Tapi kalau dilakukan sepenuh hati, hasilnya pasti bagus. Amin. Mau jadi anggur yang manis? Biarlah rohmu menyala-nyala. Semangat sama Tuhan. Amin. Semangat yang didasari dengan rasa cinta. Tuhan terlebih dulu mengasihi aku. Sekarang waktunya aku membalas kasih Tuhan. Aku mau semangat. Aku mau ngiring Tuhan dengan semangat. Dengan passion, dengan gairah. Amin. Yang setuju katakan amin. Ada api yang menyala-nyala. Ini api yang menyala-nyala. Kemarin kita ibadah Pentakosta kan? Pentakosta itu dilambangkan dengan api. Ya, betul kan? Roh Kudus itu kan dilambangkan salah satunya dengan api yang menyala kan. Roh Kudus yang dalam hidup kita itu biar jadi api yang membara, yang menyala-nyala. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita melakukan dengan menyala-nyala. Berkobar-kobar, antusias. Dan kalau ibu-ibu perhatikan, kalau ibu-ibu sudah menyala-nyala, perhatikan, jagalah api itu supaya tetap terus menyala-nyala. Jangan kendor, tetap rajin. Bagaimana caranya supaya terus menyala-nyala ibu-ibu? Perhatikan, satu saja. Kalau ibu-ibu sudah menyala-nyala melayani Tuhan, mengiring Tuhan, setia pada Tuhan, satu saja caranya supaya api itu tetap menyala-nyala. Bergaulah dengan orang yang sama-sama menyalanya. Betul? Jangan bergaul sama orang yang bawa pemadam kebakaran. Tahu pemadam kebakaran itu? Tahu apa itu namanya? Pemadam kebakaran kan? Begitu ibu nyala, apinya, kobongan ditiup, mati. Ibu-ibu ini RWM menyala-nyala, terbakar, mati. Apinya mati. Ibu perhatikan, kalau sudah nyala-nyala, bergaulah dengan orang-orang yang sama-sama menyalanya. Supaya apimu tetap menyala. Amin. Jangan bergaul sama orang yang bawa pemadam kebakaran. Yang ngomongi kamu enggak benar, yang meremehkan kamu, yang gosipin kamu, yang bilang kamu enggak mungkin bisa, enggak usah bergaul sama dia. Amin. Kalau dia suka ngomong gitu, tinggalin. Ake konco neng gereja. Amin. Bergaul sama orang-orang yang apinya menyala-nyala. Nantilah sama-sama menyala semuanya. Amin.
Setuju? Juga demikian dengan ibu-ibu yang hari ini misalnya apinya mulai redup. Ayo bergaul dengan orang yang apinya nyala-nyala. Supaya ketularan. Amin. Sudah redup, koncongan sama orang yang bawa pemadam kebakaran. Mati bisa. Ingat, buluh yang terkulai itu tidak pernah dipatahkan Tuhan. Setuju? Malah dibakar lagi. Ibu mari perhatikan, ayo kita buat hidup kita ini melayani Tuhan. Amin. Melayani dengan apa? Rajin. Melayani dengan apa? Dengan menyala-nyala. Yang setuju katakan amin. Hari ini kita belajar 4 saja. Ya, sebenarnya ada 70 berapa ya Ibu? Cuman 76. Oh 78 harusnya. 1, masih ingat? Buah pertobatan. Yang kedua, kasih Tuhan akses ke pikiran dan hati kita. Yang ketiga, sefrekuensi dengan Tuhan. Yang keempat, layani Tuhan. Dari 4 hal yang kita pelajari ini Ibu, biarlah kita semuanya bisa jadi anggur yang manis di hadapan Tuhan. Jadi anggur yang manis juga buat sesama kita. Dengan demikian hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan, amin. Mari tutup Alkitab Ibu-ibu. Saya mengundang kita semua bangkit. Pesanmu telah hamba sampaikan untuk jemaatmu di tempat ini. Hamba tahu hamba terbatas, banyak kurangnya. Tapi kami tahu kami punya Roh Kudus yang tidak terbatas, yang berkuasa, yang mampu menerjemahkan lebih sederhana lagi. Biarlah Roh Kudus jadi penolong buat kami, jadi sahabat buat kami, yang mengingatkan firman Tuhan yang kami dengar hari ini, dan membantu kami melakukan dengan penuh sukacita. Tuhan ajar kami semua Tuhan, jadi anggota, jadi jemaat-Mu Tuhan, jadi anak-anak-Mu, jadi anggur yang manis di hadapan-Mu Tuhan. Supaya ketika Tuhan mengecap kehidupan kami, Tuhan bisa merasakan bagaimana hidup kami ini mempermuliakan nama Tuhan. 4 hal yang kami pelajari hari ini Tuhan, biar boleh kami kerjakan dengan sukacita Tuhan. Biar kami jadi orang-orang yang setia melayani Tuhan. Kami tidak mau pensiun melayani Tuhan, tidak ada kata pensiun. Seumur hidup kami akan pakai untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati jemaat-Mu di tempat ini, Ibu-ibu RWM berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Bila ibu-ibu di tempat ini, manusia batiniahnya semakin kuat. Rohnya menyala-nyala melayani Tuhan. Jadi penolong yang baik untuk keluarga, jadi tiang doa untuk keluarganya. Menjadi ibu rumah tangga yang baik, yang mempermuliakan nama Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan. Berikan hikmat-Mu, berikan hati-Mu untuk jemaat-Mu di tempat ini. Berkati Tuhan dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, bersyukur padamu, dan segala pujian hormat kami hanya bagi-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Silakan duduk ibu-ibu.